Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Asri. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Langsung saja nggih, pertanyaan pertama itu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Baik, sebagai seorang pemimpin, kita akan dihadapkan pada situasi yang membuat kita kadang ada pada posisi dilema etika. Benar lawan benar atau bujukan moral yang benar lawan salah. Dan kita harus mengambil suatu keputusan dari situasi tersebut. Dalam pengambilan keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang kadang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dan yang lain. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebijakan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, kadang toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Artinya tergantung dari bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Namun tergantung konteks masalahnya juga, kita segera harus atasi saat itu juga, maka langsung diambil keputusan yang terbaik dan tercepat. Pertanyaan nomor 2. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sebelum mengambil suatu keputusan, tentunya saya harus lebih dulu menganalisa kasus, mengidentifikasi dilema etika yang sesuai berdasarkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Adapun paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika dikategorikan seperti ini. Yang pertama bisa individu lawan masyarakat. Yang kedua bisa rasa keadilan lawan rasa kasihan. Atau bisa kebenaran lawan kesetiaan, dan bahkan yang menyangkut jangka pendek lawan dengan sesuatu hal yang menyangkut jangka panjang. Lebih dulu memutuskan atau sebelum memutuskan meminta masukan dan saran, misalnya dari waka, rekan guru, dan jika diperlukan kita libatkan komite sekolah sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Asri lakukan selama ini? Setelah mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan masalah utamanya, saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Kemudian saya lanjutkan untuk menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud yaitu prinsip yang mengarah kepada berpikir berbasis hasil, atau prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan juga bisa mengarah pada prinsip berpikir berbasis peraturan. Jadi tergantung konteks masalah dengan mengedepankan kepentingan bersama tentunya dan peraturan yang berlaku. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Asri anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, tentunya kan tidak bisa sendiri ya, dengan berkolaborasi tadi dengan wakar kan guru. Kemudian dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan itu yang efektif lah berdasarkan 4 paradigma dilema etika tadi ya, kemudian 3 prinsip dilema etika tentunya, dan yang tadi ya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi tetap membutuhkan masukan dari wakar rekan guru sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah yang sudah diambil itu tepat, apakah efektif. Dan saya juga meminta masukan dan bantuan dari komite sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi untuk mengatasi atau mengambil keputusan yang terbaik, kecuali kasus insidental yang harus segera diselesaikan. Begitu Bu Mas. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, yaitu tentunya saya menerapkan langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, memerlukan kemampuan untuk mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan merasa nyaman dan tenang. Jadi keputusannya nantinya akan mengacu atau bertujuan pada kebaikan bersama. Ya, jadi tidak ada yang merasa, kalau bisa tidak ada yang merasa dirugikan kalau bisa ya, tapi tidak mungkin kan kita bisa memuaskan semua pihak. Yang penting ya mengarah ke kebaikan bersama gitu. Pertanyaan keenam, apakah Bu Asri memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Asri langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Asri jalankan? Dalam hal menyelesaikan kasus dilema etika, tentunya ya disesuaikan dengan kejadiannya, tingkatannya ya. Jika kasus itu cukup urgen, mendesak, harus diselesaikan, berarti kita harus segera mengambil keputusan dan tindak lanjut penyelesaian secepatnya. Kalau bisa ditunda, berarti kita harus berdiskusi, berkolaborasi dengan waka, guru bila mana perlu. Jadi ya tidak ada jadwal khusus ya, tergantung pada apa yang kita hadapi. Tergantung konteks masalahnya juga dan butuh waktu penyelesaian segera atau tidak. Intinya berdasarkan urgensi dan waktu dan situasi. Sedangkan untuk masalah yang tidak membutuhkan waktu penyelesaian segera, maka yaitu kami lakukan diskusi sehingga masalahnya atau bisa teratasi dan pengambilan keputusannya itu menerima atau menampung masukan dari stakeholders. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Asri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus seperti itu, langkahnya adalah saya harus berdiskusi dengan waka terlebih dahulu dan melibatkan guru ya, agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain dan semuanya merasa nyaman dengan keputusan yang diambil.
Pertama, mengidentifikasi kasus atau masalah tersebut termasuk masalah yang benar, lawan benar ya, sehingga masuk ke dilema etika. Kalau disesuaikan dengan paradigmanya termasuk kasus individu lawan masyarakat dan kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian sesuai prinsip berpikir berbasis peraturan dan sebagainya yang disebutkan tadi, langkah yang saya ambil selanjutnya adalah berdiskusi dengan guru. Wali kelas tentunya dilibatkan dalam 1 minggu ke depan pembelajaran apa, jam keberapa yang perlu sumber belajar dari HP. Sehingga yang pertama peserta didik diminta untuk mengakses sumber belajar digital. Jika diminta seperti itu, boleh membawa HP. Yang HP itu dititipkan dengan tertib di wali kelas. Kemudian nanti perwakilan dari siswa mengambil saat pembelajaran ya yang menggunakan sumber belajar dari HP. Kemudian setelah selesai dikumpulkan kembali. Atau bisa saja seluruh siswa boleh membawa HP, tapi dititipkan dengan tertib sebelum masuk kelas. Dan diambil sesuai dengan instruksi guru yang menggunakan sumber belajar tadi. Dan jika jam pulang diambil kembali dengan tertib. Mungkin mereka membutuhkan untuk berkomunikasi dengan orang tua, dijemput ya, misalnya seperti itu, atau yang tidak ya diaktifkannya nanti di rumah gitu ya. Yang penting sudah tertib kita mengelola. Saya akan menguji keputusan yang saya ambil. Tentunya kita mempertimbangkan apakah merugikan atau tidak, melanggar aspek hukum atau tidak. Itu penting. Kemudian menentukan nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang kita hadapi. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, serta menentukan fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian kita juga bisa menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum dan masalah ini atau tidak. Ini sangat penting ya. Kemudian menentukan apa ada pelanggaran dari peraturan atau kode etik atau profesi di mana kasus tersebut yang akan kita selesaikan. Jadi intinya adalah tidak melanggar aturan hukum, tidak melanggar kode etik ya. Kemudian ya pihak-pihak yang terlibat kita ajak untuk berperan dalam pengambilan. Pertanyaan nomor 8. Dari sebuah hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Asri petik dari pengalaman Bu Asri dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam satuan pendidikan itu dalam hal pengambilan keputusan bila mana melalui langkah-langkah di atas, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan paradigma, prinsip, melakukan langkah pengujian pengambilan keputusan, maka tentunya paling tidak dapat meminimalisir pihak-pihak yang dirugikan dan membuat nyamanlah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasari keputusan pada nilai-nilai kebijakan yang berlaku umum atau universal. Tentunya ya tidak melanggar dengan peraturan dan hukum ya. Terima kasih nih Bu Asri sudah mau untuk diwawancarai. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi saya, dan juga saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan ataupun berkenan. Mungkin itu pertanyaan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.